Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi pagi. Info seputar gaya hidup dan keluarga. Ngopi Pagi. Elsyada FM. Elsyada FM full of new wonders. Shalom keluarga Elsyada dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Yohana Win hadir kembali untuk Anda, tentunya di satu program acara yang selalu menginspirasi kita, yaitu Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi pagi, info seputar gaya hidup dan keluarga. Apa kabar Anda? Hari ini keluarga Elsyada tentunya selalu dalam penyertaan Tuhan dan juga di dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Ada saya Yohana Win akan menemani Anda tentu saja di program acara ini, yaitu Ngopi Pagi. Bicara tentang doa, bicara tentang berkat dari Tuhan, tentu saja setiap kita pasti ingin diberkati Tuhan, khususnya juga di sisi atau dari sudut pandang finansial. Nah, tetapi ketika kita berdoa, perlu nggak sih untuk kita berdoa untuk terus minta finansial atau uang kepada Tuhan? Nah, keluarga Elsyada banyak orang itu terbiasa berdoa hanya meminta uang sebagai solusi atas tekanan hidup. Di tengah kebutuhan yang semakin besar, hal ini terasa wajar ya keluarga Elsyada. Namun dalam prinsip kekristenan kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan itu tidak hanya ingin memberi hasil berupa uang, tetapi membentuk hidup kita secara utuh. Menariknya ketika fokus doa kita itu mulai berubah, kondisi finansial pun otomatis ikut berubah. Nah, bukan karena kita hanya sekedar mengejar finansial atau mengejar uang saat kita berdoa. Boleh kita minta kepada Tuhan tentang bagaimana Tuhan bisa memulihkan perekonomian kita, tetapi karena hidup kita mulai selaras dengan kehendak Tuhan. Nah, untuk itu keluarga Elsyada, saat ini saya ingin membagikan kepada Anda, yaitu jangan cuma minta uang kepada Tuhan di dalam doa kita, tetapi kita juga perlu meminta beberapa hal yang membuat finansial kita akan berubah. Apa saja itu? Tetap stay tune ya di Ngopi Pagi. Saya akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Welcome back keluarga Elsyada di program acara Ngopi Pagi bersama dengan saya Yohana Win. Untuk Anda yang saat ini sedang beraktivitas dan sambil mendengar program acara ini, tentunya itu akan membawa satu semangat untuk setiap Anda ya. Baik itu melalui radio monolog maupun melalui live streaming, khususnya saat ini Anda bisa menyimak melalui YouTube ya di Elsyada 91.3. Untuk itu, jika Anda rindu juga menjadi berkat bagi saudara, bagi teman-teman, bagi keluarga, dimanapun berada, Anda bisa sharekan link YouTube Elsyada 91.3 dan Anda bisa menyimak banyak program yang ada di sana. Khususnya saat ini Anda sedang menyimak satu program acara, yaitu Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi pagi, info seputar gaya hidup dan keluarga. Jangan lupa juga subscribe, kasih like, dan juga berikan komen Anda jika Anda diberkati melalui program ini. Oke, keluarga Elsyada, lanjut ya kita baru saja akan masuk ke perbincangan kita di program Ngopi Pagi, yaitu jangan cuma minta uang kepada Tuhan di dalam doa kita, tetapi saya membagikan beberapa hal, yaitu beberapa hal yang bisa kita juga minta kepada Tuhan sehingga itu bisa membuat finansial kita berubah. Yang pertama, mintalah kepada Tuhan tentang visi. Nah, hal pertama yang boleh kita minta atau bisa kita minta kepada Tuhan adalah visi. Bagi Elsyada, tanpa visi seseorang bisa bekerja keras tetapi tidak tahu kemana uangnya itu pergi, kemana uang itu habis begitu saja. Banyak orang merasa penghasilannya tuh sudah cukup ya, bahkan mungkin sudah berlebih.
tetapi tidak pernah bertumbuh karena tidak memiliki arah yang jelas. Ada di dalam Amsal 29 ayat 18 berkata, demikian firman Tuhan, di mana tidak ada visi, di situ orang akan binasa. Nah, saat Tuhan memberikan visi, setiap keputusan finansial itu akan menjadi lebih terarah. Oke, dan kita tidak lagi menggunakan uang secara sembarangan atau dengan tidak ada arah, melainkan sesuai dengan tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Ya, untuk Anda yang sudah berkeluarga, keluarga Elsiadai, tentunya Anda punya visi ya dalam keluarga, baik itu untuk pekerjaan, baik itu di dalam pelayanan. Nah, mintalah visi itu kepada Tuhan, tentunya visi itu biarlah sesuai dengan kehendak Tuhan yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Oke. Yang kedua, setelah kita minta visi daripada Tuhan, yang kedua, mintalah kebijaksanaan di dalam doa kita. Nah, keluarga Elsiadai, hal kedua adalah kebijaksanaan atau bisa kita katakan hikmat. Ya, uang yang banyak itu tidak menjamin keuangan yang sehat. Penghasilan yang cukup, bahkan penghasilan yang berlebih, itu juga tidak menjamin keuangan kita bisa sehat jika tidak dikelola dengan benar. Nah, banyak orang justru jatuh dalam masalah finansial karena kurangnya hikmat. Bukan karena kurang penghasilan, ya keluarga Elsiadai. Di dalam Yakobus 1 ayat ke-5 mengajarkan bahwa kita bisa meminta hikmat kepada Tuhan. Dengan kebijaksanaan kita belajar bisa mengendalikan diri, kemudian tidak impulsif dan lebih bijak dalam mengambil keputusan keuangan yang berdampak jangka panjang. Nah, kita juga banyak belajar ya seperti Salomo, keluarga Elsiadai, Raja Salomo dikasih penawaran dari Tuhan, apa yang kamu minta, tetapi Salomo tidak meminta apapun juga. Dia hanya meminta satu, yaitu hikmat dari Tuhan. Sehingga melalui hikmat itu Tuhan bisa bekerja lebih dan lebih lagi, sehingga membuat Raja Salomo menjadi seorang raja yang sangat dikenal dengan kekayaan dan keberhasilannya di dalam menata keuangan. Ya, itu yang kedua ya keluarga Elsiadai. Kemudian yang ketiga, dalam doa kita juga bisa meminta kepada Tuhan selain hikmat atau kebijaksanaan, yaitu kejelasan. Nah, dalam kehidupan yang serba modern sekarang ini ya, keluarga Elsiadai, tapi yang penuh dengan distraksi. Banyak orang menjalani hidup dalam kebingungan, termasuk dalam hal finansial. Mereka mudah terpengaruh tren ya, ikut-ikutan mau investasi atau menjalani gaya hidup yang sebenarnya tidak sesuai dengan kemampuan. Ada di dalam 1 Korintus 14 ayat ke-33 menegaskan bahwa Tuhan bukan sumber kekacauan. Ketika kita meminta kejelasan dari Tuhan, kita akan memiliki fokus yang lebih kuat dan tidak mudah goyah dalam mengambil keputusan yang penting. Nah, ini juga penting ya keluarga Elsiadai, supaya hidup kita itu kalau kita sudah punya visi, kalau kita sudah punya hikmat dari Tuhan, penting juga untuk kita memiliki kejelasan sehingga hidup kita itu lebih terarah lagi. Oke. Di dalam kejelasan, ketika kita sudah jelas, ketika kita sudah mengerti dengan kehendak Tuhan di dalam urusan keuangan kita atau finansial kita pasti bisa mengambil keputusan yang benar. Oke, yang keempat adalah lingkungan yang tepat. Lingkungan yang memiliki pengaruh besar keluarga Elsiadai terhadap kebiasaan keuangan seseorang ini sangat berpengaruh. Tanpa disadari, kita itu sering meniru ya, meniru cara hidup orang-orang yang ada di sekitar kita. Jika berada di lingkungan yang konsumtif, otomatis kita juga akan ikut terbawa. Kecuali memang kita memiliki satu ketegasan ya dalam hidup kita. Tapi biasanya kita akan sedikit-sedikit terbawa. Namun jika dikelilingi orang-orang yang bijak,
otomatis kita akan terdorong untuk hidup lebih disiplin. Keluarga LCAD ada di dalam Amsal 13 ayat 20 berkata bahwa siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak. Dan ini sangat relevan dalam membentuk kebiasaan finansial kita. Bagaimana dengan Anda, keluarga LCAD? Apakah Anda juga selalu meminta visi kepada Tuhan, kemudian meminta hikmat, meminta juga kejelasan, dan juga terakhir tadi itu adalah lingkungan yang tepat. Kita dipertemukan dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang terbaik dari Tuhan, sehingga finansial kita akan berubah menjadi lebih baik. Masih ada beberapa hal keluarga LCAD yang akan saya bagikan untuk Anda. Tetap stay tune di LCAD FM. Terima kasih Anda keluarga LCAD masih tetap stay tune di program acara Ngopi Pagi. Untuk Anda yang saat ini sedang berkutat dengan aktivitas yang sangat padat, jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Karena biasanya kalau kita terlalu sibuk itu lupa makan atau telat makannya. Kemudian jangan lupa juga minum air putih ya. Kalau bisa juga yang hangat begitu, dan secukupnya. Jangan sampai kekurangan, karena kalau kita mengalami dehidrasi itu juga akan mempengaruhi kinerja kita di dalam mengerjakan beberapa aktivitas atau kewajiban kita. Oke, lanjut lagi ya keluarga LCAD. Ketika kita berdoa untuk Tuhan bisa merubah finansial kita, memulihkan perekonomian kita, tentunya lebih sering kita minta Tuhan berkati dengan finansial, dengan keuangan, ya. Tetapi kita bisa rubah sedikit doa kita dengan mulai meminta beberapa hal kepada Tuhan. Untuk yang tadi adalah visi, kemudian hikmat, kemudian kejelasan, dan juga lingkungan yang tepat. Lanjut lagi, yaitu yang kelima adalah strategi. Nah, keluarga LCAD, banyak orang merasa kita tuh sudah hard work ya, udah kerja keras. Tetapi hasilnya tidak maksimal karena tidak memiliki perencanaan yang jelas. Dalam keuangan, keluarga LCAD, strategi itu sangat penting untuk mengatur arus kas kita, menentukan prioritas, dan juga mencapai tujuan untuk jangka panjang. Amsal 16 ayat yang ketiga mengingatkan kita untuk menyerahkan setiap rencana kita kepada Tuhan. Ketika strategi kita itu selaras dengan kehendak Tuhan, otomatis langkah yang kita ambil menjadi lebih efektif dan penuh arah. Jadi kita tidak hanya memerlukan hikmat, tetapi juga kita memerlukan strategi, dan biarlah itu Tuhan yang berikan kepada kita. Karena kalau itu berasal dari Tuhan pasti tidak akan salah. Oke, keluarga LCAD. Lanjut lagi, yaitu tadi di awal saya sudah bagikan, kita minta kepada Tuhan untuk kita ada di lingkungan yang tepat. Nah, sekarang adalah kita juga minta kepada Tuhan dipertemukan dengan orang yang tepat. Orang-orang yang tepat, keluarga LCAD, Tuhan itu seringkali bekerja melalui relasi yang kita miliki. Ada banyak kesempatan, bahkan pertolongan dan juga terobosan finansial yang datang melalui orang lain. Pengkhotbah 4 ayat yang ke-9 mengatakan bahwa 2 orang lebih baik daripada 1. Dengan hubungan yang tepat, dengan orang-orang yang tepat, kita bisa bertumbuh, mendapatkan nasihat, mendapatkan input, masukan-masukan yang baik, dan juga kita bisa menemukan peluang yang sebelumnya tidak pernah kita lihat. Oke, keluarga LCAD. Kemudian, nah yang terakhir, yang ke-7 adalah anugerah. Ada bagian dalam hidup kita yang tidak bisa kita capai hanya dengan kerja keras sebagai manusia. Anugerah Tuhan itu memungkinkan sesuatu yang terlihat sulit, sesuatu yang terlihat tidak mungkin, itu menjadi mungkin. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 berkata, oleh kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Di dalam keuangan, keluarga LCAD, anugerah itu bisa hadir dalam bentuk
perlindungan dari kerugian, kesempatan yang tidak terduga, atau kemajuan yang terjadi lebih cepat dari usaha kita sendiri. Dalam Matius 6 ayat yang ke-33, keluarga El Shaddai, Tuhan mengajarkan bahwa ketika kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, semua yang kita butuhkan akan ditambahkan. Ketika hidup kita selaras dengan Tuhan, keuangan pun akan ikut ditata dengan cara yang lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, untuk itu keluarga El Shaddai, mulailah kita bisa mengubah cara doa kita hari ini. Jangan hanya kita meminta uang kepada Tuhan, tetapi mintalah Tuhan membentuk hidup kita. Karena saat hidup kita berubah, finansial pun akan ikut berubah. Oke, keluarga El Shaddai, kita sudah ada di penghujung program acara Ngopi Pagi, dan ada satu motivasi untuk setiap Anda. Jaga hati, karena dari sanalah arah hidup kita dimulai. Amsal 4 ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari menjaga hati, tetap positif ya hari ini. Saya Yohana Win pamit undur dari ruang dengar Anda dan dari hadapan Anda, keluarga El Shaddai. Terima kasih atas kebersamaan. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan, tetap di program acara yang sama, yaitu Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi pagi, info seputar gaya hidup dan keluarga. Have a nice day. Salam untuk orang-orang yang Anda kasihi. Salam sehat selalu, and God bless you all.